Nggak ada yang ditakutkan anak lebih daripada pukulan. Anaknya nggak dikasih duit jajan. Nah kalau zaman sekarang nih, gitu ya, kamu bisa main di uang jajan. Kamu nak, kalau sampai nggak sholat gitu kan, kelewatan sholat, mama nggak akan kasih uang jajan. Itu lebih memukul saya rasa buat anak-anak kita. Dia nggak ngambil duit jajan, ngutang. Siapa tuh yang ngajarin? Emaknya. Emaknya. La ilaha illallah. Jadi teman-teman sekalian, dekatkan anak pada ajaran agama. Ada namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu ulama terkemuka. Saudara sekalian saya muliakan, penulis kitab Al-Majmu', bukan Majmu' Syarif ya. Ada satu kitab namanya Al-Majmu'. Salah satu dari kitab indah teman-teman sekalian. Itu tulisan beliau, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu teman-teman sekalian, waktu beliau meninggal dunia di usia tua, istrinya mentalkin kalimat la ilaha illallah, beliau ketawain istrinya. Sering saya cerita ini. Jadi waktu suaminya sakaratul maut, istrinya di sampingnya ngerjain. Katanya Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya, la ilaha illallah laqinu biha mautakum. Kalimat la ilaha illallah talkinkan di telinga orang yang sedang sakaratul maut di antara kalian. Jadilah si istri ngamalin hadisnya Nabi, mentalkin la ilaha illallah. Suaminya senyum doang. Nggak enak cuman disenyumin, talkin lagi, rada kerasan lagi. La ilaha illallah. Diketawain. Nggak puas hati juga, kok diketawain sini. La ilaha illallah. Suaminya bilang, kamu kalau mau zikir jangan kenceng-kenceng di telinga saya. Kalau kamu mau mentalkin, nggak usah repot-repot. Kalimat tersebut sudah menyatu bersama darah daging saya. Serius sekalian, nih orang ini yang di saat ditalkin kalimat la ilaha illallah mengatakan bahwa seluruh darah daging saya sudah menyatu bersama dengan kalimat la ilaha illallah, sehingga kamu tidak perlu lagi mengingatkan saya. Berzikir kalimat la ilaha illallah seharinya 25.000 kali. Saudara sekalian saya muliakan, punya sholawatnya setiap hari 25.000 kali, punya istighfarnya setiap hari 25.000 kali. Ya emang gak usah lagi ditalkin kalimat la ilaha illallah. Teman-teman sekalian saya muliakan, beliau ini Abdullah bin Husain bin Tahir adalah seseorang yang semasa hidupnya ulama, menjadi ulama paling terkemuka pada zamannya. Beliau tinggal di kota Masilah yang sampai-sampai pada zaman tersebut orang dari berbagai macam penjuru dunia belajar di kota Masilah sampai mereka mengatakan Jannatul Ardi Masilah. Surga bumi saat ini adalah kota Masilah. Sama kayak buat para penuntut ilmu, mereka zaman sekarang mengatakan Tarim, Jannatul Ardi. Surga bumi saat ini adalah kota Tarim, karena ada Habib Umar di sana, karena ada ulama-ulama besar di sana. Teman-teman sekalian saya muliakan, zaman itu orang semuanya datang ke kota Masilah mengatakan Jannatul Ardi Masilah. Yang saya mau ceritakan, satu ketika beliau ditanyakan sama beberapa muridnya, Tuan, Syekh, Habib, kenapa kok bisa ada orang ulama setingkat antum nih, Masya Allah benar, segala hal beliau antum pahami semua hal nih, Masya Allah benar, kita nih pengen belajar, pengen kalaupun nggak kami, anak-anak kami bisa jadi orang seperti engkau nih. Kayak gimana modelnya, cara didikmu nih kayak gimana? Beliau cerita, dia bilang saya umur 10 tahunan. Satu hari, ini cuman gambaran kecil tentang bagaimana kehidupan beliau buat kita lihat. Buat kita lihat, orang kayak begitu pantas jadi kayak begitu. Nah, anak kita didik kayak gimana? Nah, itu juga pantas nanti dewasanya akan jadi kayak gitu juga. Kayak masa didiknya di masa kecil. Teman-teman sekalian saya muliakan, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir alaihi ridwanullah. Dia bilang, saya umur 10 tahun, saya siang-siangan hari pengen main. Saya pergi ke pasar, sebelahnya pasar ada lapangan. Dia bilang, saya pergi ke sana, saya dapetin gak ada anak-anak seumuran saya lagi pada main. Hari itu entah lagi pada kemana, tapi gak ada anak lagi main hari tersebut. Akhirnya saya pun pulang ke rumah. Dia bilang, saya pulang, saya cari abang